Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Fahmi Anwari, Direktur Utama Garuda TV atau yang mewakili. Kami hormati Ibu Wamen Pariwisata, Ibu Nilu, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam acara Garuda TV, terutama untuk special event Indonesia Kita Spesial 1 tahun Prabowo Gibran untuk Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi atas pencapaian Kabinet Merah Putih untuk Rakyat, sekaligus arah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan yang tidak dapat diprediksi. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran telah menunjukkan langkah nyata, terutama dalam melaksanakan program pemilihan atau program pilihan rakyat. Bapak Presiden telah menjalankan seluruh program yang menjadi unggulan atau menjadi andalan dalam kampanye beliau. Program unggulan antara lain makan bergizi gratis, dan ini sudah tercapai sebanyak lebih dari 1,1 miliar porsi dan melibatkan lebih dari 12.150 SPPG dan mencapai sekitar 36,7 juta penerima manfaat. Tercipta lebih dari 394.748 lapangan kerja baru. Ini adalah program yang realisasi di lapangan itu sudah mencapai capaiannya sekitar 99,99%. Beasiswa sekolah rakyat ini telah disiapkan sebanyak 9.705 siswa di desil 1 dan 2. Kemudian sekolah rakyat ini disiapkan untuk anak-anak di desil 1 dan 2, di mana sekolah rakyat ini juga ada boarding school-nya, jadi anak-anak ini untuk memutus kemiskinan, anak-anak diberi kesempatan untuk sekolah di boarding school, yang nantinya pada waktu weekend mereka akan kembali ke orang tua masing-masing. Namun dalam hari sekolah mereka tinggal di asrama. Kemudian Bapak Presiden juga menyiapkan sekolah unggulan, yaitu 14 sekolah Garuda baru. Ini khusus untuk anak-anak yang mempunyai kepandaian lebih atau IQ-nya di atas 120. Nah, ini diharapkan ini bisa mentransformasi daripada pendidikan dan anak-anak yang nantinya akan menjadi unggulan ke depan, generasi baru, generasi emas. Pemerintah juga merenovasi 16.140 gedung, baik itu sekolah SD, SMP, maupun SMA. Bapak Presiden juga menjanjikan cek kesehatan gratis dan diberikan kepada mereka di hari ulang tahunnya, dan ini sudah diikuti oleh 43 juta penerima manfaat. Jadi ini sebuah angka yang masif. Demikian pula koperasi desa, kelurahan maupun kelurahan Merah Putih sebanyak 81.613 unit. Nah, ini tentu target di tahun 2025 dan saat ini sudah beroperasi sekitar 100 koperasi. Kemudian juga pelaku UMKM sebanyak 3,46 juta
baik itu petani, nelayan, mendapatkan akses kredit usaha rakyat sampai dengan bulan September ini. Dan anggaran yang disiapkan untuk KUR itu sampai akhir tahun mencapai 300 triliun rupiah. Kemudian juga memberikan program subsidi, rumah subsidi, fasilitas pembiayaan atau FLPP. Ini sudah target sampai September sudah mencapai 221.047. Kemudian juga pemerintah mendorong kampung nelayan merah putih. Saat sekarang telah tercapai sekitar 100 kampung dan ditargetkan bisa mencapai 1.100 kampung nelayan merah putih. Dan kebijakan yang juga diapresiasi adalah hapus tagih hutang macet UMKM yang selama ini masih menggantung di perbankan. Beberapa perbankan menghapus tagih tetapi tidak menghapus collection ataupun tidak menghapus penagihan. Nah, ini yang mengganggu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Nah, dengan adanya hapus tagih ini, baik itu petani, nelayan, selanjutnya bisa untuk berhutang kembali. Nah, saat ketidakpastian dalam geopolitik maupun geoperekonomian global, Managing Director IMF itu outlook-nya justru meningkatkan outlook terhadap Indonesia, baik di tahun 2025 maupun 2026, dinaikkan dari 4,8 menjadi 4,9%. Bahkan Managing Director Kristalina menyebutkan bahwa Indonesia adalah bright spot atau Indonesia terang di tengah perlambatan ekonomi dunia dan juga berkat reformasi kelembagaan dan kebijakan fiskal yang disiplin. Patut kita syukuri di mana Indonesia punya ekonomi tumbuh tetap solid dan capaian 1 tahun Kabinet Merah Putih ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Yang pertama tentu ekonomi makro yang stabil, kemudian sektor keuangan yang sehat, investasi yang tumbuh, kualitas kesejahteraan sosial yang membaik, perlindungan sosial yang menguat, sektor real yang bergairah, kerjasama internasional yang diperluas, dan deregulasi dan reformasi yang terus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi ini mencapai 5,12. Ini adalah salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Jadi pertumbuhan 5,12 telah kita jalani dalam 7 tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 7 tahun adalah 35%. Dan tidak banyak negara yang bisa mencapai di angka tersebut. Yang kedua, tingkat defisit APBN dijaga di batas 3% dari PDB, dan ini salah satu yang terendah. Saya bisa katakan ini terendah di antara negara-negara G20. Rasio utang dibandingkan PDB ini juga salah satu yang terendah di G20, dan dari segi kredit rating kita masih masuk di dalam pemeringkat utama, berada dalam investment grade dengan outlook yang stabil, baik itu oleh Moody's, Fitch maupun S&P. Kemudian capaian di pasar modal, kita ketahui bahwa capital market, indeks harga saham gabungan ini juga all time high, bisa mencapai 8.200. Ini bukan hanya angkanya baik, tetapi ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap bursa dan terhadap governance daripada Indonesia. Cadangan devisa juga salah satu yang tertinggi di bulan Maret, itu 157 miliar US dollar,
dan September sekitar 148,7 miliar US dollar dan setara dengan import 6,2 bulan import. Dan ini memberikan fundamental yang kuat terhadap perekonomian nasional. Dan Bapak Presiden juga telah meluncurkan yang namanya Bullion Bank atau Bank Emas. Ini untuk memperkuat infrastruktur keuangan dan memperkuat pengelolaan aset negara, dan ini bagian dari kebijakan hilirisasi mineral. Kita tahu PT Pegadaian yang berada di bawah Bank Rakyat Indonesia itu juga menjadi pengelola Bullion Bank bersama dengan Bank Syariah Indonesia. Pada saat diluncurkan Bapak Presiden, harga emas sekitar 2.400 per troy ounce US dollar, dan per hari ini harga emas di sekitaran 4.000 per troy ounce. Jadi kalau para mahasiswa mau invest, kalau mau invest di resiko lebih rendah, yaitu di emas. Karena emas merupakan safe haven daripada investasi di tengah ketidakpastian. Nah, kemudian juga kalau kita lihat capaian investasi dari bulan Januari sampai dengan September itu mencapai investasi sebesar 1.434 triliun, dan ini telah mencapai target 75%, dan dibandingkan tahun sebelumnya year on year itu naik sebesar 13,7%. Dari segi hilirisasi, Bapak Presiden tentu mendorong hilirisasi nikel, hilirisasi batu bara, hilirisasi daripada timah, hilirisasi daripada boksit, dan kemarin Bapak Presiden sudah melihat yang di timah, di mana governance daripada timah itu masih bermasalah, sehingga tentu ini kita menjaga agar governance di sektor sumber daya alam terus dijaga agar seluruhnya kepentingan nasional bisa diutamakan. Investasi dari hilirisasi kita dapatkan sebesar 431,4 triliun, dan ini tumbuhnya 58% secara year on year. Jadi hilirisasi berjalan, dan penyerapan tenaga kerja dari investasi dari Januari sampai September itu mencapai 1,96 juta orang. Di sektor Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus, yaitu kawasan yang berisi sektor manufaktur, sektor hilirisasi, sektor pariwisata, dan juga berbagai sektor lain, di mana KEK ini menyerap investasi sebesar 294,4 triliun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 187.370 orang dari 442 pelaku usaha. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, angka kemiskinan juga turun ke 8,47%, dan ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah dibandingkan dengan tahun 2022 misalnya yang besarnya 9,54%. Kemudian angka kemiskinan ekstrim juga turun di angka 0,85% di Maret 2025, di tahun lalu sebesar 1,26%. Jumlah penduduk miskin itu sebesar 23,85 juta orang, dan ini juga terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu sebesar 25,22 juta orang. Demikian pula orang yang bekerja, ini sebanyak 145,77 juta orang. Ini dibandingkan Februari tahun 2024, di Februari 2025 ini bertambah sebesar 3,59 juta. Artinya pemerintah mendorong pembukaan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini juga turun di Februari 2025 ke 4,76% dibandingkan tahun lalu 4,82
dan di bulan Februari 2023 sebesar 5,45%. Dan pemerintah juga untuk pertama kalinya kita punya data yang satu data, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dengan adanya satu data, maka seluruh program itu, program bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Dan data SEN ini terus diupdate secara tahunan. Di capaian perlindungan sosial, pemerintah konsisten untuk menyediakan kredit berbiaya rendah atau kredit usaha rakyat. Kredit ini bunganya sebesar 6% dan telah 3,46 juta pelaku usaha bisa mengakses terhadap krisis kredit usaha rakyat. KUR juga disiapkan untuk pekerja migran dan juga disiapkan untuk kredit perumahan. Khusus untuk kredit perumahan ini baru pertama kali disiapkan melalui mekanisme kredit usaha rakyat. Dana yang disiapkan adalah 130 triliun, di mana 113 triliun itu disiapkan untuk supply side, artinya untuk kontraktor-kontraktor UMKM bisa menyediakan perumahan, dan tentunya ini akan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Kalau satu rumah bisa dibangun 5 orang, maka program KUR maupun FLPP itu diperkirakan bisa mempekerjakan sekitar 3 juta orang. Kemudian stimulus lain yang didorong adalah bantuan sosial, yaitu penebalan berbagai macam bansos, paket stimulus liburan dan transportasi, bantuan subsidi upah, diskon iuran JKK, ini digelontorkan di kuartal pertama tahun ini. Jadi ini sudah digelontorkan, dan bansos di semester 1 yang sudah digelontorkan sebesar 61 triliun, termasuk di dalamnya diskon tarif listrik di bulan Januari dan Februari. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah, ojol mendapatkan bonus hari raya. Sebelumnya para driver ojol belum pernah mendapatkan bonus hari raya, dan di saat pemerintahan Bapak Prabowo Subianto peduli terhadap 4 juta driver ojol. Yang terbaru, driver ojol juga mendapatkan fasilitas untuk jaminan kecelakaan kerja dan JKM di BPJS Tenaga Kerja, dan mereka bisa mengiur dengan diskon 50%. Yang terbaru, pemerintah meluncurkan paket ekonomi 8 plus 4 plus 5. Nah, salah satunya yang sudah diumumkan itu adalah untuk meningkatkan program magang. Jadi para mahasiswa-mahasiswi yang lulus dalam 1 tahun itu bisa mendaftarkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu swasta maupun BUMN, dan juga bisa bekerja di kementerian dan lembaga, dan juga bisa bekerja di BI dan OJK. Baru diluncurkan batch pertama hari ini, itu para mahasiswa itu ditargetkan tahun ini untuk 100.000 mahasiswa, dan selama magang mendapatkan honor senilai upah minimum kabupaten atau kota. Nah, para mahasiswa ini diberikan pemagangan selama 6 bulan, dan harapannya dalam 6 bulan bekerja di perusahaan akan memperoleh pengalaman kerja, sehingga setelahnya tentu bisa bekerja di berbagai sektor. Program ini untuk menyocokkan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan di lapangan kerja. Dan Bapak Presiden juga telah menyetujui bahwa program ini juga disiapkan untuk tahun depan 100.000, dan harapannya ini akan terus dilanjutkan di masa mendatang. Jadi mudah-mudahan nanti kalau adik-adik semua lulus,
bisa mengikuti program ini. Selanjutnya juga pemerintah mendorong perpanjangan perluasan perpajakan untuk sektor padat karya dan pariwisata. Sampai dengan tahun depan, gaji daripada pekerja di sektor pariwisata yang gajinya maksimal 10 juta, pajak penghasilannya dibayarkan oleh negara. Jadi ini nilainya sekitar 400 sampai 600 ribu per orang. Nah, kemudian juga alhamdulillah selama ini sektor pariwisata juga sudah naik dan di bulan Agustus kemarin jumlah turis kita sudah 1,5 juta dan ini adalah capaian tertinggi pasca COVID. Ini Ibu Wamen, tepuk tangannya buat Bu Wamen nih. Nah, ini kita juga dorong bahwa ke depan target daripada pariwisata diharapkan bisa mencapai sekitar 15 jutaan orang. Nah, kemudian Bapak Presiden juga untuk pertama kali mendorong dibentuknya Sovereign Wealth Fund atau lembaga investasi yang mengkonversi BUMN menjadi Special Sovereign Wealth Fund. Nah, dengan bentuk Sovereign Wealth Fund ini, BUMN nanti akan semakin lincah. Dan Bapak Presiden menargetkan dari lebih dari 1.000 BUMN sekarang, nantinya akan dirasionalisasi dan restrukturisasi menjadi sekitar 200. Dan Sovereign Wealth Fund yang dimiliki Indonesia, aset yang di-manage itu sebesar 1.060 triliun. Dan ini adalah 1 triliun dolar. Jadi artinya ini adalah salah satu dari 5 Sovereign Wealth Fund terbesar. Dan khusus untuk tahun depan, Bapak Presiden ingin agar persoalan sampah di kota-kota Indonesia bisa diselesaikan dan akan ada investasi 34 pembangkit listrik tenaga sampah dan ini diharapkan bisa menyelesaikan sampah termasuk yang ada di Jakarta, di Bali, Surabaya, dan kota-kota besar, sehingga kita berharap nanti turis datang kotanya bersih. Bandingkan sampah yang ditumpuk di Jakarta, itu beratnya sudah 55 juta ton. Jadi itu kalau untuk menjadi feedstock daripada pembangkit listrik tenaga sampah, ini sudah cukup untuk beberapa tahun ke depan. Dan kemudian dari pencapaian lain yang didorong adalah dari segi kerjasama internasional, Bapak Presiden mengelola geopolitik dan geoekonomi untuk menunjukkan Indonesia adalah negara yang non-blok. Indonesia membuka dimensi baru dengan kerjasama emerging market atau kita sering sebut Global South, itu yang terdiri dari India, China, Brasil, dan Indonesia. Ini adalah jumlah penduduknya besar dan ini juga akan menjadi blok strategis dan diversifikasi dari kemitraan di luar negeri. Kemudian Indonesia sendiri juga menyelesaikan tarif dengan Amerika. Bapak Presiden bernegosiasi langsung dengan Presiden Trump dan Presiden Trump sangat mengapresiasi Bapak Presiden, Pak Prabowo, baik itu kemarin dalam pertemuan di Mesir maupun dalam pertemuan sebelumnya di side meeting di New York dan beliau mengapresiasi leadership dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% dan Indonesia adalah negara ketiga yang membuat deal dengan Amerika. Jadi ini juga perlu diapresiasi. Selanjutnya, Indonesia mendorong digitalisasi, salah satunya adalah dengan local currency transaction, di mana mempermudah cross-border integrasi keuangan. Beberapa negara sudah mempercayai local currency transaksi dengan Indonesia, jadi kalau masyarakat Indonesia ke luar negeri, ke Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea, Uni Emirat Arab, cukup menggunakan KRIS
Jadi tidak perlu menukar dengan currency lain atau membeli dolar misalnya. Cukup dengan KRIS bisa dilakukan transaksi dan jumlah pemegang KRIS di Indonesia sudah 56 juta penduduk. Nah, itu salah satu keberhasilan terobosan daripada digitalisasi. Selanjutnya, neraca dagang kita juga konsisten surplus. Di bulan Agustus 5,49 miliar. Artinya surplus ekspor lebih tinggi daripada import dalam 64 bulan berturut-turut. Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pemerintah tidak berhenti dan tidak puas dengan capaian yang sudah dicapai. Oleh karena itu terus melakukan deregulasi agar terus lapangan kerja dan iklim usaha bisa ditingkatkan. Dan pemerintah terus melakukan penguatan dari hilirisasi dan juga pemerintah mendorong ekosistem dari kendaraan listrik. Saat sekarang kendaraan listrik kira-kira market share-nya baru 10%. Jadi dari 800.000 kendaraan yang dijual setiap tahun baru sekitar 80.000. Nah, ini akan terus ditingkatkan oleh pemerintah, harapannya bisa mencapai 20% dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, pemerintah juga mendorong agar sisi keuangan berjalan baik. Menteri Keuangan menaruh dana di perbankan sebesar 200 triliun dan ini diharapkan untuk menurunkan tingkat suku bunga dan juga mendorong agar kredit-kredit bisa diambil oleh mereka yang mengajukan kredit. Dan tentunya di jangka panjang pemerintah menargetkan pertumbuhan sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden, yaitu dengan pertumbuhan 8%, dan ini insya Allah bisa dicapai dengan pertama investasi besar termasuk infrastruktur, kedua hilirisasi berkelanjutan, ketiga program-program andalan Bapak Presiden, itu kalau kita monitor tentu bisa meningkatkan 2-3% daripada tambahan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pemberdayaan di sektor UMKM. Dan pemerintah tetap prudent dengan penganggaran kita dengan menjaga budget defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Kalau kita lihat negara seperti Jepang atau Amerika, tingkat hutangnya lebih dari 100%. Jadi kita jauh lebih prudent dari berbagai negara tersebut. Oleh karena itu saya akan mengakhiri, kita optimis dan kita yakin bisa berinovasi, apalagi para mahasiswa kelihatan bersemangat dan para mahasiswa tentunya bisa menjadi pengungkit Indonesia. Dan 20 tahun lagi adik-adik yang ada di ruangan ini akan berdiri di depan menggantikan saya dan generasi yang lebih tua, yang lebih senior. Saya nggak mau bilang yang lain. Umur itu relatif. Tapi semangat terus. Setuju? Terakhir saya mau baca pantun. Ikan hiu berenang ke mancanegara. I love you, mahasiswa-mahasiswi Tarumanegara. Karena tepuk tangannya kenceng, saya baca satu lagi. Padi berlimpah, tanda berkah Tuhan. Sawah menguning di pagi terang. Kerja nyata bersama Prabowo Gibran, ekonomi tumbuh yakin terus gemilang. Buah selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.